lain saudaranya Hus, apalagi halah, itu ya. Hati-hati ini ya. Ini yang aturan, yang adab yang luar biasa. Jadi ya bisanya mampunya sekuatnya lah gitu. Pokoknya kita muliakan orang tua kita. Nah caranya seperti ini. Berbakti birrul walidain, caranya ini ya, biar tahu nanti. Wa alla yutila jidalahuma wa alla yamsiya. Dan janganlah memperpanjang ya apabila orang tua kita itu ngelek itu apa bahasanya? Sebenarnya menasihati ya, menasihati ngandani, cuma kadang apalagi saat ABG, kalau kita merasakan ABG dinasihati terus, orang tua itu kadang menerimanya dimarahin ya, gitu ya. Keinginan itu kakek natural gitu ya. Itu sebenarnya orang tua itu inginnya menasihati, memberikan kebaikan. Apalagi seorang ibu itu sulit kalau kan meneng ora iso ya, nggak bisa. Jadi ibu itu nggak bisa diem memang. Makanya ya pokoknya saya dengarkan ya. Pokoknya didengarkan saja ya. Ibu itu pasti memberikan nasihat itu banyak sekali, itu pasti. Dan pengennya setiap hal yang dilakukan itu nanti ada diperbaiki, dikomentari. Itu ibu ya, makanya saya kalau ya sama lah, ibu kita, ibu kandung sama mertua sama. Pasti memang banyak omongannya, banyak, karena memang ibu itu harus punya omongan banyak supaya anaknya bisa ngomong. Kalau anak itu ikut ayah biasanya pendiam, karena ayah itu gak suka ngomong ya. Kalau gak perlu gak ngomong ayah itu. Tapi kalau ibu gak perlu ya ngomong, itu ibu ya. Maka harus cerewet jadi ibu itu, karena memang sekolahnya anak itu ya ibu, harus banyak kata-kata. Jadi jangan marah kalau istrinya cerewet, jangan marah kalau ibunya cerewet ya. Itu memang sudah takdirnya seperti itu ya, sudah takdir. Dengarkan saja. Nah, kalau bisa ya ditutupi tapi orang itu gitu ya, karena harus ngomong ya. Jadi ini, dan tidak usah memperpanjang. Kalau dimarahi itu tandanya sayang ya. Kalau dikandani itu berarti masih memperhatikan kita. Insya Allah terus jawab baik, walaupun besok mengulangi keadaan ini enggak masalah seperti itu ya. Besok dibeleni, besok aja beleni meneh nggih, wis pokoke nggih. Walaupun besok dibeleni enggak apa-apa, nanti marah lagi, ngelek lagi ya, seperti itu. Jadi tidak usah diperpanjang sampai dendam, bahkan orang tua balik ragu, balik sengerita gah ya. Jangan seperti itu masih perhatian berarti. Pokoknya dengarkan saja, jawab nggih gitu aja ya, gitu aja ya. Gak usah diperpanjang, nanti juga kembali lagi. Itu sebagai tanda perhatiannya, tanda sayang pada anak-anaknya ya. Pokoknya kalau saya lebih suka, apalagi kalau sowan guru, lebih suka dimarahi saya. Di pondok pesantren dimarahi tidak apa-apa saya ya. Kekurangan saya mungkin orang sergap sinau, garap raiso dimarahi, malah suka saya daripada dipuji orang belum sinau ya. Kadang justru ini yang membuat saya mau belajar. Kalau pas nggak belajar dimarahi, nanti belajar ya. Jadi seperti itu ya. Itu tanda perhatian
masih dimarahi itu alhamdulillah. Kalau ditoke wae sak karepmu ya iki malah susah banget. Jadi murid bener rak bener ditoke wae salah rak dikandani, salah rak dimarahi, ya itu malah susah, nanti gak tahu apa. Ya, jadi kalau masih dileke, masih dinasehati, masih dimarahi, alhamdulillah itu masih perhatian banget kita. Ya, jadi tidak usah diperpanjang, apalagi dendam, benci, tidak usah. Pokoknya setelah selesai, ya selesai. Ya, hilangkan. Kalau pas itu rodok marah, dikandani terus, tidak apa-apa, nanti hilang. Pulang lagi seperti itu lagi hilang, ya tidak apa-apa, itu sebagai wujud cintanya, ya, cinta orang tua kepada kita. Wa amamahuma illa fi khidmatihim, ya. Dan janganlah kita lewat di depan orang tua kita kecuali dalam rangka kita menghormati, ya. Ataupun terpaksa lewat di depan orang tua kita harus bisa hikmah dalam rangka hormat, hikmah. Jadi jangan sampai melewat budas-budus di depan, lari budas-budus. Kalau memang nggak bisa menunduk, ya pokoknya lewat di samping, belakang, atau ya jangan saya lewat di depan. Kalau lewat di depan itu dalam rangka untuk meladeni atau khidmah untuk kedua orang tua. Ya, jadi kalau lewat di depan untuk memberikan minum, untuk memberikan makan, untuk sungkem, untuk saling, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mainan budas-budus, jalan budas-budus depan, nah itu bukan adab yang baik, ya. Jadi duduk atau lewat di depan orang tua dalam rangka untuk khidmatihim, berkhidmat, ya, untuk menghormati keduanya. Selanjutnya wa ayyad'u alahuma birrahmah wal maghfirah, dan harus senantiasa mendoakan keduanya dengan doa rahmat dan ampunan. Ya, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini harus minimal setelah selesai sholat fardu, sholat wajib, berdoa jangan hanya sekali, tiga kali. Bahkan ada seorang guru yang masa aja mendoakan sekali, 3 kali, tambah. Jadi jangan lupa setiap selesai sholat fardu mendoakan kedua orang tua, ya. Ini yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal tetap didoakan, ya. Dengan rahmat, semoga Allah menyayangi kedua orang tua kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, ya, sehingga mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, sehingga sisa-sisa usia mereka itu istiqomah, ya, istiqomah terus bisa sampai husnul khotimah, ya, itu jangan sampai lupa, ya. Kemudian wa ayyamurahuma bil ma'ruf. Nah ini senantiasa mengajak kedua orang tuanya untuk senantiasa dalam kebaikan. Jadi kalau tadi kita pura-pura nggak tahu, itu kekurangan-kekurangan yang sifatnya bukan hal dosa, ya, kekurangan yang mungkin memang pendidikan atau jabatan atau
pengalaman atau apa itu kan ilmunya mungkin kurang dari kita. Tapi kalau ini, kalau sudah hal yang buruk, tidak baik, maksiat, durhaka kepada Allah, kita harus terus mengajak ya, bukan memerintahkan. Bahasanya beda. Walaupun sini tetap ya'muruhuma bil ma'ruf. Kalau dalam tata bahasanya itu memerintahkan keduanya untuk berbuat ma'ruf. Tapi ini dalam artian kita mengajak. Ya, senantiasa mengajak orang tua kita. Kalau memang belum sholat, ya senantiasa kita ajak sholat. Kalau belum mau, ya tidak usah dipaksa. Ya, tidak usah dipaksa. Mau diajak ke masjid jamaah, kita ajak dengan baik-baik. Kalau belum mau, ya tidak usah dipaksa, tidak usah benci, tidak usah. Ya. Bahkan mungkin masih ada yang fasik, masih ada yang minum-minuman keras, masih ada yang judi, masih ada yang lain-lain. Ya kita mengajak saja, beri masukan, mengajak, memberi nasihat. Tapi tidak usah benci saat belum mau. Ya. Saat belum mau bertobat, belum mau. Ya. Tapi kalau sudah membahayakan ya harus pisah. Kalau memang orang tua harus sudah tidak bisa lagi diajak kebaikan, tapi terus memaksa untuk keburukan, harus pisah. Ya, termasuk istri juga seperti itu. Kalau masih sekedar suami istri, tapi suaminya hanya sekedar berbuat yang enggak baik, tapi tidak sampai memaksa keburukan untuk anak dan istri, itu kalau masih bersabar, itu menjadi kebaikan yang luar biasa. Ya, mungkin suaminya mabuk-mabukan masih, tapi tidak sampai pokoknya mengamuk atau mengajak yang lain, mengajak anaknya, istrinya. Ya, kalau masih bersabar, terus berdoa, terus berusaha, ya itu masih bisa. Ya, tapi kalau terus menerus nggak bisa menjadi baik, ya berpisah boleh. Ya, berpisah boleh. Tapi kalau masih sabar, masih ada harapan untuk menjadi baik, ya bersabar. Ya, makanya terus, walaupun seorang anak itu, apalagi mungkin orang tua kita agamanya kurang, itu kebaikannya kurang, ya harus terus kita ajak. Mau nggak mau, ya pokoknya kita ngajak. Ya, kita ngajak untuk lebih baik lagi. Jadi bukan memerintahkan, tapi mengajak. Wanhahuma 'anil munkar. Bahasanya mencegah keduanya dari kemungkaran. Dalam hal ini kita senantiasa menghindarkan kedua orang tua kita ini dari hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau kita mungkin yang senantiasa bersama orang tua, ya kalau ada hal yang buruk, ya kita ajak ke yang baik. Ya, menghindarkan hal yang tidak baik. Mungkin kalau sudah sepuh, ikutnya dengan anak, ya kalau bisa kita ajak untuk pengajian. Kita ajak melihat yang baik, pengajian, taklim, zikir, ya seperti itu. Ya, sebagai seorang anak. Jadi bukan memerintahkan, tapi mengajak kebaikan, bukan mencegah, menolak. Ini enggak boleh, ya. Pulang, malah kayak ngusir anaknya. Makanya ya kita pelan-pelan menghindarkan, ya, mengajak ke yang baik. Kalau ada tempat yang tidak baik, kita ajak ke yang baik. Pokoknya menghindarkan lah. Kita berusaha untuk menghindarkan, menolong orang tua kita. Kalau hal yang tidak baik kita hindarkan. Itu namanya wanhahuma 'anil munkar. Ya. Liyakuna sababan fi najatihima minan nar. Karena itulah wujud bakti anak, supaya orang tua itu selamat, terhindar fi najatihima minan nar,
terhindar dari siksa api neraka. Jadi doa ya terus, doa terus supaya diampuni Allah, supaya dirahmati Allah. Tetapi lahiriah kita juga terus untuk mengajak berbuat baik, untuk mengajak yang baik, juga menghindarkan hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi jasadnya, rohiyahnya, lahir batin kita juga berusaha, ya. Kama kana sababan fi wujudi, ya, seperti halnya sebab adanya wujud sebagai anak. Kalau Allah Ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Ini pesan Allah, firman Allah, supaya kita ini betul-betul menunaikan birrul walidain, ya, bakti kepada kedua orang tua. Bahkan ini diperintahkan setelah perintah untuk menyembah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan diperintahkan dari Tuhan kalian supaya menyembah kepada Allah hanya kepadanya. Ya, ini perintah pertama, menyembah Allah tanpa mensekutukannya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan yang kedua adalah dan dengan kedua orang tuamu maka berbakti, berbuat baiklah, ya. Jadi seperti tadi, minimal caranya seperti tadi, ya. Wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, dan sekiranya ini orang tua kita ini sudah lanjut usia, keduanya atau salah satu dari keduanya, mungkin ada yang sudah meninggal tapi masih ada ayah atau ibu yang masih sugeng sampai sepuh sampai tua, ini sangat hati-hati. Orang tua yang sudah lanjut usia ini hanya bisa menyebabkan anaknya masuk surga atau masuk neraka. Jika bisa berbakti maka akan masuk surga, kalau tidak bisa berbakti maka akan masuk neraka. Ya, pokoknya hati-hati. Ini yang menyebabkan kesuksesan kita, sukses keluar dari dunia ini, ya. Maka apapun, kalau kasih sayang ayah ibu itu memang saat kecil itu mengharapkan anaknya itu tumbuh hidup lama, itu kalau ayah ibu. Tapi kalau sudah anak merawat ayah dan ibu yang sudah lanjut usia, itu kasih sayangnya supaya gak hidup lama, ya. Karena memang seorang anak itu, ya kalau udah sepuh sih keinginannya husnul khotimah, gitu ya. Pokoknya kita rawat sebaik-baiknya sampai husnul khotimah, seperti itu. Gak lama dibandingkan dengan ayah ibu kita yang merawat kecil itu, harapannya itu hidup lama kalau anak itu. Tapi kan kalau kita merawat ayah ibu yang sudah lanjut usia, yang sudah sepuh, itu harapannya husnul khotimah, jadi tidak akan lama. Sabar, pokoknya sabar, ya. Sabar itu apalagi kalau sudah, apalagi nanti ayah ibu kita pikun, itu sabarlah gitu, ya. Tidak usah ditaruh panti jompo, tidak usah, ya. Jangan kasih di panti jompo. Kalau udah sepuh itu minimal ya dirawat dengan baik. Kebutuhannya nggak banyak. Orang tua itu udah nggak mikir macam-macam, ya, udah nggak mikir macam-macam. Minimal ya bisa makan, istirahat, gitu ya. Nggak bahkan minta mobil, minta apa, udah tua, udah sepuh, wis ra mikir itu. Yang penting masih tetap bisa
sembahyang, makan, istiqomah itu ya. Makanya sabar, sebagai anak harus sabar. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan katakan kata-kata yang merendahkan, dan jangan tanharhuma, membentak. Jangan sampai membentak kedua orang tua. Jangan sampai. Kalaupun kita sedikit berbeda pandangan, itu pasti karena mungkin pendidikan beda, pengalaman beda. Ya, kalau di rumah ayah ibu ada sedikit mungkin ayah ibu pengennya cat warna iki, kita pengennya ini, udah ngalah saja ya, ngalah aja. Pengen dicat ya cat biru, kita ingin oranye, apalagi istri pengen ini, orang tua pengen ini, udah orang tua saja, nggak lama ngalah. Pengen ini diberi ini, kadang itu nata bunga, orang kadang pandangan kita ini jelek, biarkan saja, biarkan. Kadang memberi bunga di sini, nata bunga di sini, orang tua ya, sudah tidak apa-apa, yang penting bukan perbuatan dosa ya. Yang penting itu bukan hal yang dosa, bukan hal kita sebagai anak ngalah saja. Karena kita kapan, kalau sesuai umur kan pastinya orang tua kita yang lebih dulu ya, kalau sesuai umur maksudnya, kalau sampai sepuh semua. Jadi sabar saja. Kadang itu hanya sepele, gara-gara kita atau istri kita pengen cat ini rumahnya, ibu bapak pengen cat ini, marah ya. Pengen kursi taruh sini, bapak pengen yang saya sini marah ya. Itu kadang hal yang sepele itu ya, menata rumah itu ya. Makanya kalau orang tua, asalkan itu gak dosa, tapi kalau masih diberi masukan mau ya alhamdulillah. Kecuali kalau nggak mau masa gitu ya, mau diberi yang oh ini baiknya gini bu bapak, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, ngalah saja ya. Karena saya itu kadang mertua, menantu, anak ribut gara-gara pengen rumah dicat ini, istri nggak mau, marah gitu. Ya itu yang nggak punya agama, yang nggak tahu cara berbakti kayak yang tidak perlu sebenarnya ya. Pandangan-pandangan orang tua karena beda ya. Pokoknya asalkan itu bukan hal yang dosa, bukan maksiat, kita iakan ya. Karena tidak lama untuk berbakti kepada mereka, itu sebagai wujud kita menghormati mereka ya. Jangan sampai membentak, tidak boleh membentak orang tua, ini sungguh akan dilaknat oleh malaikat, dan hidup kita tidak akan pernah bahagia. Berani sama orang tua, membentak orang tua, merendahkan orang tua, kesuksesan ada pun kesuksesan yang semu, pasti itu nanti akan menjatuhkan diri kita ya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik ya, yang pokoknya yang menyenangkan hati mereka ya. Wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmati, dan rawatlah mereka, jagalah mereka dengan baik. Insya Allah orang tua itu kalau melihat anaknya akhlaknya baik, akhlaknya bagus, nanti akan nurut. Insya Allah kita berikan masukan begini, pasti nurut. Mereka itu orang tua misalnya sudah tinggal dengan anak itu, ya mau apa lagi kalau nggak nurut. Masuk kadang orang tua kalau lihat anaknya baik, anaknya berakhlak yang baik, itu insya Allah nurut kok orang tua itu ya. Seneng lah kalau bersama. Makanya akhlak kita ini yang utama. Siapapun nanti mertua pun pasti ingin bersama dengan menantu anaknya yang berakhlak
Ini kalau sudah tua, pasti mereka menginginkan seperti itu. Kalau mungkin masih muda-muda, masih menginginkan anak yang kaya, anak yang punya mobil, anak yang mau misalnya dijak jalan-jalan kemana-mana, itu pas muda. Pas mereka masih pengennya dunia, tapi kalau sudah sepuh, pengennya ibadah, pasti nanti merindukan anak-anaknya, menantunya yang akhlak baik, yang lemah lembut, yang tidak membentak. Kalau dinasihati diam, tidak membantah, ya. Karena saya rasakan itu. Bahkan mertua itu pengennya itu bersama. Kalau sama anak yang lain itu nggak mau, karena mungkin agama nggak tahu, akhlak nggak tahu. Kalau sudah sepuh itu merasakan, ya, pengennya bersama yang ini suka kalau datang, senang kalau itu. Makanya yakinlah itu akan membawa kebaikan bagi kita, ya. Karena orang tua itu kalau sudah sepuh nggak mau neko-neko, nggak mau macem-macem. Yang penting anaknya baik, anaknya berakhlak, anaknya membersamai dengan baik, bertutur kata yang baik, itu yang diinginkan. Tidak minta yang lain, ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan senantiasa berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa menyayangi, senantiasa merahmati, apalagi di sisa-sisa usia mereka yang sudah sepuh, ya. Semoga senantiasa dirahmati Allah, diberikan istiqomah, diberikan kesabaran, dan terus diberikan ampunan untuk mereka. Karena sebagaimana Allah mencintai mereka saat mereka mencintai kita di waktu kecil. Karena kasih sayang, mencintai, merawat anak kecil itu tidak terbatas. Tadi saya sampaikan bahwa mencintai, merawat anak yang masih kecil itu pengennya terus berkembang, tumbuh sampai mungkin sampai anak yang soleh, jadi anak soleh, bisa jadi sampai jadi presiden, bisa jadi sampai, jadi harapannya tidak sampai mati, itu tidak. Jadi inginnya terus mencintai, terus merawat, terus memberi kebaikan. Itulah orang tua. Makanya kita berdoa semoga Allah merahmati orang tua kita itu sampai kapanpun, ya, sampai nanti bahkan husnul khotimah, sampai di akhirat, sampai perjalanan akhirat, sampai kembali menuju kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hada waliyahussul umma bi ziyadatil birri. Baiklah. Dan untuk umi, ibu kita, maka Rasulullah mengkhususkan, karena memang ibu itu sangat luar biasa, ya. Mungkin kalau single parent itu seorang ibu masih bisa, tapi kalau single parent seorang ayah biasanya kewalahan, ya. Makanya ada tugas yang tidak bisa tergantikan oleh seorang ayah, ini sebagai ibu. Makanya Rasulullah mengkhususkan lagi dalam berbakti ini kepada ibu itu 3 kali lipat kepada ayah. Tetapi dengan ayah juga harus berbakti, walaupun dengan ibu itu lebih lagi, 3 kali lipat lagi dalam berbakti, ya. Birrul walidati atau berbakti kepada ibu, halal waladi terhadap, tapi kita pada ayah itu diufani berlipat-lipat. Seperti halnya saat ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapakah yang paling aku hormati di dunia ini? Maka beliau menjawab, ibumu.
Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Ya. Maka ibu ini wanita yang sangat istimewa. Bahkan dalam riwayat lain itu sebagai jemaah malaikat yang diutus untuk merawat kita, ya. Karena memang sangat luar biasa bagi ibu yang solehah, 24 jam bekerjanya untuk merawat anak tanpa dibayar, tanpa digaji, ya. Tapi itu kasih sayangnya, ya. Malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa istirahat, itu ibu, ya. Karena saat kita bayi itu kalau tidur itu saat ibu bekerja, ya, siang. Kalau malam saatnya harus tidur, kita nggak mau tidur, nah, akhirnya kan ibu nggak bisa tidur, ya. Harus menyusui, harus merawat, belum lagi kalau nanti ngompol, belum lagi kalau mau kan mencret, itu semuanya dilakukan dengan senang hati, ya. Ibu dengan senang hati, tidak pernah kamu menyusahkan anak kecil ngompol terus terus, ya, itu luar biasa. Dan ayah yang terus memberikan kebaikannya, terus memberikan kemampuan, kekuatan, semuanya usahanya untuk kita. Semoga Allah senantiasa membalasnya, ya. Karena kita sebagai anak tidak akan pernah bisa membalas apapun jasa orang tua, walaupun dengan dunia dan isinya, emas, intan, permata, ya. Tetapi mereka bisa bahagia apabila kita menjadi manusia, anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada mereka. Ini yang diinginkan siapapun, walaupun ayah kita ini lagi saat ini karena masih muda, masih menginginkan yang banyak dunia, sabar. Di saat nanti sudah sepuh, sudah tua, tidak ada lagi yang diinginkan. Dunia sudah tidak ada dalam bayangan, tapi yang diinginkan adalah bakti anak kepadanya, ya. Kebaikan, akhlak yang baik anak-anaknya, itu yang diinginkan. Pasti yang sudah merasakan, ya, jika ayah dan bundanya, mertuanya sudah sepuh, sudah, yang penting kita berakhlak mulia. Kalaupun belum bisa memberi yang banyak dunia, minimal kalau datang kita membawa oleh-oleh, diberi madu atau diberi apa, ya, pokoknya dibawakan yang, kalau madu kan untuk kesegaran, ya, untuk yang baik, diberikan apa, pokoknya untuk kesehatan, jangan diberikan yang gitu, ya. Nah itu, kemudian akhlak yang baik, senantiasa salim, cium tangannya, cium keningnya, peluk. Siapa yang belum melakukan ini, nanti segera lakukan. Insya Allah orang tua akan sangat bahagia, ya, sangat bahagia. Jangan usah malu, ya. Mungkin pertama malu, saya yakin itu. Kalau cium tangan saja banyak yang malu, apalagi memeluk, mencium kening ayah dan ibu kita. Tapi ini sangat luar biasa. Jika Anda berani melakukan ini, yakinlah bahwa keridhaan mereka akan senantiasa ada untuk diri kita. Doa mereka akan senantiasa mengalir dalam diri kita, ya. Minimal itu yang kita perlukan, ya. Jadi insya Allah jalan kita di dunia ini, ya, walaupun tetap ada ujian-ujian, tapi insya Allah akan diberikan jalan yang terbaik, ya. Nah ini tentang birrul walidain, bakti kita kepada orang tua kita, terlebih kepada ibunda kita, ya. Ingatlah
bahwa keridhaan Allah, rahmat Allah itu ada di dalam keridhaan kedua orang tua kita, termasuk kedua orang tua istri kita bagi yang sudah menikah. Jadi jangan sampai dibedakan antara ayah ibu kita dengan mertua kita. Karena bagi kita kalau sudah satu, istri dan suami, semuanya adalah ayah dan ibu kita, ya. Walaupun mungkin tidak bisa, berusahalah untuk sebisa mungkin bakti kita sama antara ibu kita sama mertua kita, karena istri kita nanti juga berbakti kepada ibunya dan juga dengan mertuanya. Jadinya tidak ada perbedaan, tidak ada permasalahan antara mertua dan orang tua, semuanya sama, maka berbakti kepada mereka ini sama, ya, jangan dibedakan. Dan yakinlah apa yang kita lakukan apabila sudah berusaha untuk berbakti kepada mereka dengan cara yang tadi, pasti nanti akan kembali kepada diri kita. Silahkan dibuktikan. Ya sedikit banyak saya sudah membuktikan sedikit banyak, karena mungkin mertua saya sudah mulai sepuh, ayah ibunda saya juga sudah mulai sepuh, maka bisa merasakan apa yang diharapkan mereka, apa yang diinginkan mereka saat ini, seperti itu, ya. Yaitu sabar menghadapi mereka, jangan sampai membetaknya, jangan sampai mengatakan yang tidak baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah ilmu dan semoga kita bisa mengamalkan, walaupun belum banyak, semoga bisa semakin meningkat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi ni'amahu wa ikaru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab waj'alna min ahlil jannah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana ja'alna muqimas salati min dzurriyyatina. Ya Allah, Allahumma arina haqqa haqqa warina ittiba'ah wa arinal batila batila warina. Allahumma ya Allah, selamatkanlah ayah dan ibu kami ya Allah. Rahmatilah, sayangilah ayah dan ibunda kami ya Allah. Berikanlah kebaikan di sisa-sisa usianya ya Allah. Di sisa usianya ya Allah, semoga senantiasa istiqomah beribadah dan bisa mencapai husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga Engkau senantiasa memuliakan mereka ya Allah. Muliakanlah mereka, muliakanlah di dunia dan juga di akhirat ya Allah.
muliakanlah di sisi-sisi manusia dan juga di sisimu ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa berbakti, yang bisa membahagiakan keduanya, yang senantiasa membuat tersenyum di bibirnya, yang senantiasa bisa menyenangkan hatinya di dalam rangka untuk mencapai keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kebaikan kepada mereka, karena sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa membalas segala jasa apa yang telah dilakukan keduanya, walaupun dengan emas, intan, permata, semuanya dunia yang kami berikan tidak akan pernah membalas perjuangannya. Ya Allah, ya Rabbana, berilah ampunan kepada mereka, ampunan dari segala dosa dan kekhilafan mereka ya Allah, ya Rabbana. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari kekurangan dan kekhilafan ayah dan ibu kami. Semoga Engkau jadikan mereka kekasih di sisimu, kekasih di sisimu, kekasih di sisimu, dan tempat yang terbaik di dunia dan di akhirat. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.